Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga saja sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan menyampaikan kriteria KPM atau penerima bantuan sosial pemegang kartu KKS yang seperti ini, atau masuk melalui kartu KKS selama ini Bank Himbara, dan juga penerima bantuan sosial yang mana selama ini bantuan sosialnya masuk melalui PT Pos. Nah, di sini ada kriterianya ya sahabat-sahabat semua. Tidak semua penerima bantuan sosial tersebut yang mana sebelumnya bantuan sosial itu cair, khususnya pada tahun 2023 kemarin, bisa cair juga bansosnya pada penyaluran bansos tahun 2024 ini, khususnya di bulan Februari ini. Karena perlu untuk diketahui, untuk penyaluran bantuan sosial ini mengikuti dengan update data yang terbaru. Sedangkan untuk data yang lama di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS telah dilakukan pemutakhiran data setiap bulannya, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk sahabat-sahabat semua yang mana sebelumnya bantuan sosialnya cair, bisa saja untuk tahap 1 tahun 2024 ini dilakukan pemutakhiran data dan tidak cair. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang bantuan sosialnya itu tidak cair karena dianggap tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial. Tapi terlepas dari itu, semuanya perlu untuk Bapak Ibu ketahui yang namanya bantuan sosial itu memang tidak ada yang bersifat permanen, melainkan ini sifatnya sementara dan diberikan sebagai bantuan sosial. Stimulasinya yang akan membantu meringankan beban pengeluaran ya sahabat-sahabat sekalian saat ini, dan juga sahabat-sahabat akan terus mendapatkan pendamping atau motivasi agar Bapak dan Ibu bisa sejahtera atau mandiri. Sama seperti contoh-contohnya penerima bantuan sosial ekonomi Nusantara yang saat ini bisa lebih sejahtera dan bisa mendapatkan penghasilan per hari dan tidak bergantung lagi pada bantuan sosial. Nah, sahabat-sahabat semua, oke, jadi langsung saja terkait KPM, seperti apakah kriteria yang bantuan sosialnya bisa cair lagi di tahap 1 tahun 2024 ini. Karena untuk penyaluran bantuan sosial tahap 1 ini saat ini telah mengalami percepatan, sehingga untuk penyaluran itu akan cair pada bulan Februari, dan sebagian besar untuk penerima PKH dan juga BPNT khususnya saat ini sudah melakukan pencairan bantuan sosial yang masuk melalui kartu KKS. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pastikan nonton videonya sampai habis untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya. Dan buat sahabat-sahabat semua yang baru saja bergabung, silakan diklik subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate terkait bantuan sosial yang selalu kita bagikan di channel ini. Dan sahabat-sahabat yang bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ini pertama hal-hal yang dapat menyebabkan bantuan sosial KPM tersebut tidak masuk lagi, dan ini berlaku bagi penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Yang pertama yaitu apabila telah dilakukan perbaikan data pada data kependudukan dan mengalami perubahan pada nomor kartu keluarganya. Yang kedua, apabila nomor induk kependudukan KPM tersebut atau NIK KPM tersebut tidak padan. Dan yang ketiga, apabila pengurusnya telah meninggal dunia, dan itu juga berlaku bagi KPM penerima BPNT program sembako. Dan yang keempat, ini berlaku bagi penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan apabila anaknya yang terhitung sebagai komponen tidak terdata atau tidak terdaftar di dalam data Depodik sekolah, maka bantuan sosialnya bisa saja tidak cair karena komponennya tidak dapat terbaca datanya dalam sistem data terpadu kesejahteraan sosial. Dan juga sistem Depodik sekolah berikutnya yaitu apabila terdapat perbedaan data bayar dan juga data kependudukan, juga beberapa hal-hal yang lainnya menjadi kebijakan pemerintah, menjadi prioritas kewenangan Kementerian Sosial, dan juga beberapa hal lain yang dapat menyebabkan bantuan sosial tidak cair lagi pada tahap 1 2024 ini.
Ya sahabat-sahabat sekalian, karena saat ini Kementerian Sosial telah bekerja sama dengan beberapa lembaga. Selain pemerintah daerah, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan juga Ditjen Administrasi Hukum Umum atau AHU, dan juga Kemenkumham, dan juga BPJS Ketenagakerjaan, serta Direktur Jenderal Kependudukan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, penanganan dan pemadanan data sehingga menyebabkan ada beberapa data yang telah ditidurkan atau tidak berhasil dimutakhirkan, dan juga ada beberapa yang otomatis tertolak oleh sistem, yang mana diantaranya yaitu yang berstatus sebagai ASN. Yang kedua, apabila berstatus sebagai TNI atau Polri. Dan yang ketiga, berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI. Dan yang keempat, berstatus sebagai pendamsos atau pendamping sosial. Nah, yang berstatus sebagai pendamping sosial ini contohnya apabila ada salah satu di KPM yang memiliki anak dan mengikuti seleksi penerima sebagai pendamsos program Keluarga Harapan, atau bisa juga sebagai penanggung jawab penyaluran bantuan sosial BPNT program sembako pada daerah masing-masing, kemudian lolos pada seleksi tersebut dan berhasil menjadi seorang pendamsos, maka keluarga yang berada di dalam satu keluarganya juga dinyatakan sudah tidak layak lagi untuk menjadi penerima bantuan sosial. Selanjutnya yaitu nomor apabila KPM tersebut atau salah satu anggota keluarganya masih berada dalam satu KK, ternyata berstatus sebagai guru tersertifikasi. Dan yang keenam yaitu apabila memiliki penghasilan yang rutin berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau sama halnya honorer dimanapun di daerah manapun tersebut. Dan pada poin ketujuh yaitu apabila terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia, atau sebagai pemilik CV yang memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten atau kota. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kriteria KPM ini yang dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial akan terus dilakukan pemutakhiran data secara berkala, sehingga saat dilakukan pemutakhiran data atau pemadanan data di akhir 2023 kemarin telah terdapat beberapa kategori KPM yang dinyatakan sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial dan otomatis tertolak oleh sistem dan dinyatakan bantuan sosial tidak akan cair lagi pada tahap 1 tahun 2024 ini. Yang kedua yaitu apabila KPM tersebut sudah sejahtera secara sosial ekonomi, maka di sini akan terbagi menjadi dua hal, yang mana pertama KPM tersebut memang dinyatakan sudah sejahtera, dan yang kedua KPM tersebut dinyatakan sudah tidak layak lagi menerima bansos. Nah, sahabat-sahabat sekalian, KPM tersebut artinya data-data yang dilampirkan itu valid dan bisa meyakinkan bahwa KPM tersebut memang benar-benar sudah mapan atau sudah sejahtera. Selanjutnya yaitu apabila KPM tersebut telah berhasil pada usahanya yang diberikan pelatihan dan beberapa bimbingan setelah ia mendapatkan bansos UMKM Nusantara, karena pada tahun 2024 ini pemerintah pusat atau Kemensos khususnya telah fokus pada pemberian pelatihan pada pengembangan KPM ini sendiri, sehingga beberapa kali bimbingan atau pelatihan akan diberikan bansos pahlawan ekonomi Nusantara, dan saat ini telah terbukti untuk bantuan sosial pahlawan ekonomi Nusantara tersebut telah berhasil dijalankan oleh beberapa KPM. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hanya ini informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.